Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Learning Journal dalam Ma'rifah. Saya dari kelompok 1. Pada pertemuan kali ini yaitu melakukan presentasi proposal film dokumenter yang akan kita buat. Nah, jadi kelompok saya atau kelompok 1 mengambil tema yang berjudul Tempat Bersejarah Banten yang Hampir Terlupakan. Nah, mengapa kami mengambil tema ini? Karena dalam era globalisasi sekarang ini banyak tempat-tempat bersejarah yang hampir terlupakan. Salah satunya yaitu tempat bersejarah situs Banten Girang yang terletak di Provinsi Banten. Nah, berbicara tentang Banten, tak akan lepas dari Banten Girang yang merupakan cikal bakal Banten. Salah satu tinggalan kerajaan Banten Girang yang masih dapat ditemui adalah situs Banten Girang yang terletak di Kampung Telaya, Desa Sempu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan Claude Guillot pada tahun 1988 sampai 1992, situs Banten Girang merupakan situs pemukiman atau perkotaan. Nah, penafsiran tersebut berdasarkan pada temuan struktur pertahanan yang berbentuk parit dan dinding tanah dengan pola yang tidak teratur. Nah, diperkirakan situs ini berasal dari abad ke-10 dan mencapai puncaknya pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Periodisasi tersebut mengacu pada keramik asing, keramik lokal, pecahan prasasti, benda-benda logam, mata uang, sisa hewan, batu-batuan, dan manik-manik yang ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Guillot. Dikutip dari kompasiana.com, dalam situs Banten Girang juga terdapat penziarahan yang diketahui sebagai makam dari kakak beradik sebagai orang pertama yang memeluk Islam di Banten, yaitu Ki Mas Jong dan Agus Ju. Nah, fakta menarik dari Banten Girang ini mengenai penziarahannya, yakni ternyata warga Baduy masih sering berziarah ke Banten Girang dikarenakan leluhur mereka berasal dari Banten Girang. Sebab dahulu pasca kemenangan Sultan Hasanuddin enggan memeluk Islam sehingga akhirnya mereka melarikan diri ke Pegunungan Selatan yang kini lebih dikenal dengan sebutan Baduy. Lalu genre film yang akan kita buat yaitu genre cinema virate dan gaya ekspositori, dan jenis filmnya yaitu film dokumenter. Nah, yang selanjutnya yaitu penulisan naskah. Nah, penulisan naskah adalah salah satu aktivitas pada tahap praproduksi dalam proses pembuatan film. Aktivitas ini sangat penting karena skenario berfungsi sebagai kerangka atau cetak biru sebuah film dan juga sebagai pedoman tertulis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan film, terutama sutradara. Yang selanjutnya yaitu tahap praproduksi. Pada tahap ini adalah persiapan sebelum syuting. Seperti yang pertama itu menentukan ide dan konsep cerita. Ide dan konsep cerita ini berasal dari ketertarikan penulis pada film dokumenter, di mana film tersebut menyajikan suatu fakta dan situasi yang nyata dan juga merupakan sejarah dari Banten, yaitu situs Banten Girang. Ini sangat unik yang membuat peneliti tertarik dan ingin memperkenalkan salah satu peninggalan sejarah yang ada di Banten ini. Yang selanjutnya yaitu sinopsis. Pada film dokumenter ini ingin menjelaskan dan menjelajah salah satu peninggalan sejarah yang ada di Kota Serang, yaitu situs Banten Girang. Nah, dulu Banten Girang ini adalah pusat pemerintahan masa Sunda Banten sebelum dipindah ke Keraton Surosoan atau yang kini telah dikenal yaitu daerah Banten Lama. Pusat pemerintahan dipindahkan karena kondisi ekonomi di Banten Girang sudah tidak lagi baik. Itu pula kenapa disebut Girang. Jika diartikan, Girang artinya hulu. Jadi Banten Girang itu adalah Banten Hulu atau asal mula Banten yang sekarang. Tempat ini sering dikunjungi oleh orang-orang yang berwisata religi atau berziarah. Banten Girang ini dikelola secara swadaya oleh juru kunci dan beberapa warga setempat, dan dananya pun datang dari donatur dan kotak amal dari para peziarah. Yang selanjutnya yaitu mencari narasumber. Mencari narasumber adalah proses pemilihan subjek yang akan memiliki peran penting dalam cerita film ini. Narasumber yang akan dibutuhkan dalam film ini adalah Bapak Abdul Hasan yang lebih dikenal dengan Abah Hasan selaku kuncen di Banten Girang. Yang selanjutnya yaitu rece. Rece adalah proses mengunjungi lokasi yang akan digunakan untuk proses syuting. Rece ini berfungsi mengetahui situasi dan lokasi yang akan menjadi latar tempat pembuatan film. Yang selanjutnya yaitu naskah. Nah, naskah dalam produksi film itu memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan karena naskah film berisikan rancangan yang akan menjadi patokan dalam produksi film. Namun dikarenakan ketika kami survei ke tempat situs Banten Girang pada Sabtu 11 November
2023, Abah Hasan ini selaku narasumber sedang tidak sehat. Karena itu kami tidak terlalu banyak bertanya kepada Abah Hasan tentang situs Banten Girang ini. Jadi kami memutuskan untuk kembali mewawancarai Abah Hasan ketika beliau sudah kembali sehat. Untuk itu sampai saat ini naskah pembuatan film belum selesai dibuat karena narasumber yang kurang memadai. Yang selanjutnya yaitu skrip. Nah, karena naskah belum jadi, maka skrip juga belum bisa dibuat. Selanjutnya yaitu manajemen produksi. Nah, pada tahap manajemen produksi, penulis sebagai penulis naskah melakukan pencarian narasumber guna mendukung proses produksi. Lalu yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sebelum melakukan proses produksi diperlukan adanya list alat syuting guna menunjang proses produksi. Alat syutingnya itu ada kamera, baterai kamera, tripod, memory card, flash disk, dan handphone. Untuk anggaran biaya belum dapat kita tentukan karena bisa jadi saja banyak biaya-biaya di luar dugaan gitu. Jadi yang pasti itu akan memberikan fee untuk narasumbernya. Untuk bahan-bahan yang lain kita belum bisa memprediksi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.